Udah dengar toh? Oke, sampun Bu Al-Qur'annya. Sekarang silakan buka surat Al-Qiyamah, baca mulai ayat 15 sampai saya hentikan. Al-Qiyamah. Tahu. Al-Qiyamah. Aduh, namanya. Bentar saya cari di sini juz Allah. Al-Qiyamah nggak ada di juz amma, Bu. Kok juz sama? Aduh, ini Al-Qur'an Al-Qiyamah itu ini berapa ya? Bentar, Bu. Al-Qiyamah. Salah. Ya, Bu. But my device is proper to see. Oh, yeah, see connector. I'm sure that your headset not like this. Micro. No, not because of that. Huh? No, Asro Fakor. Samsung. Sampun Bu? Kalau juga Urid apa? Walakin al-nubuwat la yakfi. Apple hawalai. Isna asar biduni keyboard wa biduni S Pen. Lala S Pen tu isna Alfine. saya baca apa dulu ya, Bu? Silakan Bu. S Pen li Apple hawalai. Isna 2 juta miliunan. Kan? Pas aku tuh grogi. Kamu pergi sana. Bikin grogi orang saja. Sana pergi. Menyebalkan. Miliunan. Wakibot li Apple awal arba Malaya. Rugi ya. Walakin idza kunna nastari ali Samsung. Samsung ya? Sasa device? Iya, Sasa Asroh. Malayin wa ma'a keyboard wa SP. Kayak punya laptop, punya tablet. Melakukan foto imati. Ya, Bu, maaf. Ya, Sudah, saya Bu? baca. Nggih, surat Al-Qiyamah mulai ayat 15 ya, Bu ya. Mulai ayat 15 sampai saya hentikan. bentar, Bu. Ini udah hampir 10 menit dengan nyari Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak dengar, Bu. Putus-putus, Bu. Yang keras, Bu. Lisanaka li ta'jal bih. Inna laina jam'ah wa idza qara'na Qur'ana. Aduh, Ma Bu, inna Ibu bacaannya salah ya. batana. Bu, Bu jenengan mireng mboten. Ya, Bacaannya salah semua. bacanya salah semua. Agak keras, Bu, suaranya, Bu. Apa pendengaran saya yang salah atau yang bacaannya yang salah nggih? Coba diulangi ayat 15. Ayat 15-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Walau alqa ma'adiyah la yuharrik bihi Itu bukan lisan yuharik ya, Bu. ja'al Tuh, lebih Bu. Niku ya. tuharik, Oh bukan ya, yuharik. ya. Tuharik bilisana kali taja'al inna Stop, layna stop, 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 stop. Udah, Bu, salah, Bu. ya. Nggih, salah, Bu, jenengan. Coba ayat tadi yang dibaca. Nah, kalau surat pendek apa, Bu, yang jenengan hafal? Surat Surat-surat pendek yang jenengan hafal apa? surat Anas. Anas, oke. Al-Qur'annya ditutup. Coba surat Anas jenengan hafalkan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbin nas, malikin nas. Salah. Ayat 2 salah loh, Bu. Ma-nya Ma-nya nggak panjang ya? panjang. Ya. Malikin nas. Ma-nya kepanjangan, nggak panjang itu. Malikin nas. Iya. Ilahin nas. Min syarril wasyilaqan nas. Itu shin apa sin? Waswasil itu sin apa shin? Sin. Ada titiknya, betul? Waswasil. Sin, Bu. Enggak, bukan shin. Shin. Makanya jangan bacanya tadi waswasil gitu bacanya. Waswasil qannas alladzi waswishu fi sudur. Itu juga apakah itu ada titiknya sinnya? Alladzi waswisu fi sudurin nas. Sudurin itu hurufnya apa itu? Sudurin nas itu hurufnya apa? Short. Short itu kayak apa bunyinya? Maksudnya short. Short itu kalau harokatnya fathah itu bagaimana? Bunyinya bagaimana? Tuh. Harokatnya fathah kok. Oh, short. Short. Apa? Salah. Tidak begitu. Itu kalau mau membunyikan huruf shin itu. Short itu kalau fathah itu swo. 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 Jadi kalau su ya su. Yuwas wisu fi su. Sudurin nas. Kemudian ayat terakhir tadi gimana? Minal jinnati wan nas. Oke. Coba surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri naffasyati fil 'uqad. Nafa apa? Wa min syarrin apa tadi? Fasya. Sya apa sa apa sa? Sabu. Sa. Berarti bagaimana bunyinya? Wa min syarri nafasa. Dia sa. Sa. Oke, saya tanya, itu sa apa sya apa sa? Sa. Sa. Huruf sa itu enggak ada s-nya. Nafasati fil 'uqad. Kemudian? Min syarri hasidin idza hasad. Oke, salah ya, Bu ya. Hasad itu sin kecil aja. Hasad. Hasad. Bukan hasad. Oke. Coba surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Salah. Ulangi. Qul ya ayyuhal kafirun. Jangan dimasukkan kafnya ke huruf lam yang jelas. Qul ya ayyuhal kafirun. Terus Udumata. ainnya mana tuh? La antum
abidu. Ayat kedua coba ulangi ayat 2. La a'budu ma ta'budun wala antum abidun. Salah. Yang pertama tuh wala antum, alif bukan ain. Bukan an. Wala antum abidun. Pasti. Yang ain abitumanya ya Bu. Abidu. Iya. Kalau antumnya itu alif biasa, bukan ain ya. Oke. Kalau nilai Al-Qur'annya rendah nggak apa-apa ya Bu, karena memang jenengan harus banyak latihan lagi. Iya, saya paham Bu. Ya, memang makhluk saya jelek sekali. Tapi jenengan harus pesantren ngajinya juga. Tapi jenengan harus mengupgrade loh Bu, jangan puas sampai sini. Iya Bu. Nanti selesai PPG jenengan harus tingkatkan bacaan Al-Qur'annya harus lebih baik ya. Iya Bu. Karena penjenengan guru, nanti ditiru oleh muridnya. Iya Bu. Kalau bacaannya salah kan nggak jadi ikut salah murid. Iya Bu. Oke, baik. Sekarang praktek pembelajaran Bu. Jenengan tidak usah nyetel video pembelajaran. Jenengan aja, anggap saja saya murid jenengan. Silakan ngajar, waktunya 10 menit saja. 10 menit sesuai dengan RPP. Dari apel kita pertama inti sampai penutup. Sampai penutupan. 10 menit cukup ya. Bisa RPP 1, 2, 3, terserah kita. Nanti yang di-upload RPP berapa? Nanti yang jenengan upload RPP berapa? Harus sesuai dengan itu. Iya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 10 menit aja ya. Anak-anak. Hari ini kita belajar lagi SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang masa remaja Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pada waktu remaja ikut pamannya. Setelah kakeknya meninggal, Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya. Ya. Dari kecil Nabi Muhammad sudah bekerja keras dan bekerja sebagai pengembala kambing. Kemudian setelah dewasa, umur 12 tahun, Nabi Muhammad ikut pamannya berdagang ke negeri Syam. Kemudian umur 15 tahun, Nabi Muhammad ikut dalam peperangan Pijar, perang pertama kali yang diikuti oleh Nabi Muhammad. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad sampai mendapatkan wahyu. Itulah anak ibu pelajaran kita hari ini. Kalian bisa melihatnya lagi di buku, kemudian nanti kerjakan tugas-tugas yang ibu berikan, baik tugas di sekolah maupun PR-PR yang ibu berikan. Ya, nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan untuk pertemuan berikutnya. Kita akan membahas masih materi ini karena materi ini belum selesai, jadi kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih ya, semangat belajarnya kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi RPP berapa ya, Bu? RPP 1, Bu. RPP 1 materinya tentang apa? Materinya tentang masa remaja Nabi Muhammad. Saya menggunakan nama saja ya. Misalnya PBL, Problem Based Learning, metode. PBL? Ya. PBL itu apa enggak, Bu? Problem Based Learning. Jadi di dalam PBL itu kita mau pas masalah, Bu. Masalah yang ada di dalam pembelajaran yang kita ajarkan kepada anak-anak. Di situ apa permasalahannya yang bisa kita ambil dari masa remaja Nabi Muhammad.
Dan dari situ kita bisa menyimpulkan, bisa mengambil ibrahnya, bisa dijadikan untuk nilai pengetahuan dan juga nilai sikap untuk anak-anak. Misalnya untuk nilai sikap, bisa sikap jawab, sikap rajin bekerja. PBL itu kepanjangannya apa, Bu? Problem based learning. Nah, artinya apa itu? Problem permasalahan, jadi permasalahan yang ada di dalam yang akan kita pelajari pada materi yang akan kita ajarkan. Problem based learning itu pembelajaran berbasis masalah. Nah, teman saya tidak melihat tadi PBL dengan implementasikan dalam cuplikan singkat mengajar tadi. PBL-nya yang mana? PBL-nya yang mana? Nggak ada tadi. PBL itu mengaitkan problem yang kontekstual terjadi saat ini dikaitkan dengan sejarah yang jenengan jelaskan. Misalnya Rasulullah mengikuti perang pertama kali yaitu perang Fijar. Nah, kaitkan dengan konteks sekarang. Apakah kalau sekarang konteksnya perang itu perang apa? Apakah perang bersenjata seperti pada masa Rasulullah, ataukah perang pena, ataukah perang medsos? Sekarang yang lagi ini kan perang media sosial. Nah, itu dengan mengaitkan antara konteks yang hampir antara peristiwa yang berbeda, yang hampir sama, tapi konteksnya berbeda. Itu namanya problem based. Jadi tidak melulu bercerita tentang sejarah perang Fijar tanpa mengaitkan dengan kehidupan real sekarang. Nah, itu namanya PBL. Nah, jenengan menuliskan PBL dalam RPP, tapi implementasinya belum terlihat di dalam pembelajaran. Oke. Kemudian di RPP tertulis juga nggak critical thinking? Ada, Bu. Di atau berpikir hot? tujuan kegiatan inti ada di critical thinking-nya. Oke, kalau pakai scientific itu yang merangsang anak-anak untuk berpikir kritis itu yang mana tadi? Kira-kira bagaimana cara ibu untuk mengajak anak-anak berpikir kritis? Ngajari anak didik untuk berpikir kritis bagaimana? Misalnya dengan memberikan soal-soal yang berbentuk hot. Soal bentuk hot itu yang seperti apa, Bu? Soal hot itu berarti di dalam soal itu kita ada ceritanya dulu, ada permasalahannya dulu, baru mengacu ke soal ke pertanyaan. Jadi kita kasih. Bisa berikan contoh satu soal hot terkait dengan materi yang dengan ajarkan baru saja? Soal hot, misalnya satu. Pada masa remaja Nabi Muhammad sudah bekerja keras sejak kecil. Nabi Muhammad sudah bekerja keras dengan menggembala kambing. Apakah yang perlu kita contoh dari pekerja keras Nabi Muhammad? Ini dalam bentuk pilihan ganda atau apa? Kalau dalam bentuk monggo terserah. Apakah mau esai? Apakah mau pilihan ganda? Kira-kira kalau soalnya seperti itu, jawaban yang Anda harapkan apa? Jawabannya Nabi Muhammad dengan sudah bekerja keras misalnya. Jawabannya begitu, dengan bekerja keras atau gigih dalam bekerja. Itu yang nggak hot, Bu. Nggak hot. Itu cuma menjawab pertanyaan biasa aja. Itu belum hot. Itu masih lot itu ya. Itu masih belum higher tapi lower model-model pertanyaan seperti itu.
kan cuman tinggal meneruskan kalimatnya. Nabi Muhammad bekerja keras. Itu kan pertanyaan yang melanjutkan kalimat sebelumnya itu belum hot. Hot itu bagaimana yang membaca soal atau peserta didik itu berpikir keras atau berpikir mampu menuangkan pikirannya terhadap pertanyaan. Misalnya pertanyaan jenengan, apa komentar kamu tentang masa kecil Rasulullah? Nah, itu kan tidak mengajak mereka untuk meneruskan kalimat jenengan. Mereka akan berpikir, oh Rasulullah itu dulu kecilnya sudah meninggal ayahnya, dilahirkan ibunya pada usia sekian, lalu kemudian hidup berpindah-pindah setelah mengikuti kakeknya dan diasuh oleh ibu Susua. Nah, itu mengajak anak-anak untuk berimajinasi, mencoba memanggil memori yang ada di pikiran mereka. Nah, itu model pertanyaan hot itu seperti itu. Tidak model pertanyaan yang jawabannya itu sudah disediakan dan singkat, meneruskan kalimat, tidak begitu. Oke. Terus kalau langkah-langkah saintifik dalam pembelajaran, bagaimana Ibu menerapkan dalam di kelas Ibu? Langkah-langkahnya mengamati, Bu. Sama. Gimana? Kalau SKI itu apa yang diamati anak-anak? Kalau SKI mengamati, bisa kita berikan, misalnya kita tontonkan sebuah video atau gambar, dari situ anak-anak bisa mengamati bagaimana Rasulullah itu dalam, misalnya tadi masa remaja Nabi Muhammad, dalam kehidupannya masa remaja bagaimana, sudah bekerja keras, gembala kambing, ikut pamannya, berdagang ke Syam. Dari situ nanti anak mungkin bisa untuk bercerita lagi atau mengumpulkan kembali urutan-urutan dari masa remaja Nabi Muhammad ini. Ikut berperang. Mengamati terus apa, Bu? Mengamati terus berdiskusi, menanya. Jadi anak kita berikan kesempatan untuk bertanya kepada kita. Terus menyimpulkan. Oke. Apa yang Ibu lakukan kalau ketika proses saintifik itu berlangsung, ketika sudah sampai pada tahapan anak itu harus menanya, tapi tidak ada pertanyaan? Sebagai guru, Ibu bagaimana? Kalau saya biasanya saya pancing, Bu. Saya respon dengan pertanyaan. Saya kasih pertanyaan, nanti bagaimana respon mereka. Kalau memang belum, jadi kita harus memberi pertanyaan lagi yang misalnya yang hot tadi. Jadi harus latihan bikin soal hot. Iya, bikin pertanyaan yang hot. Jadi jangan itu yang masih banyak harus belajar itu, Bu. Kami terus terang masih kesusahan untuk ini apakah termasuk hot atau cuma cerita. Itu yang perlu belajar, banyak belajar kami. Biasanya kalau ngajar jenengan pakai strategi apa? Selain PBL, yang tadi tidak terlalu PBL sih. Selain PBL, metodenya apa biasanya? Pakai metode ceramah atau pakai apa? Ceramah biasanya saya. Ceramah. Bagaimana respon siswa ketika jangan berceramah? Mereka suka? Ataukah mereka ngantuk? Ya, kalau mereka sudah jenuh, biasanya saya pancing dengan saya kasih pertanyaan. Atau saya mengidentifikasi tidak? Kemarin bikin proposal PTK kan? Apa permasalahan di kelas yang dituangkan dalam proposal PTK? Problem akademiknya apa? Masalahnya apa? Masalah saya meningkatkan hasil belajar anak PTK saya. Hasil belajar anak dengan menggunakan metode Big Book. Jadi banyak. Metode apa? Big Book. Metode apa? Big Book. Ada kan? Iya. Itu kenapa kok mau meningkatkan belajar anak dengan metode Big Book? Itu memang ada masalah apa kok pakai metode Big Book? Kalau selama ini saya mengajar, Bu, masalahnya anak itu memang
kurang suka untuk membaca. Jadi literasinya kurang. Jadi untuk itu biasanya memang saya rangsang, saya suruh untuk baca halaman sekian sampai sekian. Nanti saya kasih pertanyaan. Tapi memang selama ini saya belum menggunakan soal hot, masih menggunakan soal-soal yang lot. Masih memang kami belum terlalu terampil ya Bu soal hot. Kami, apalagi saya mengajarnya SKI ini kelas 30, jadi anak itu masih perlu berlatih juga. Tapi insya Allah akan saya kembangkan untuk mencari soal-soal. Oke. Soal-soal. Tadi kan Ibu mengatakan kalau ngajar pakai metode ceramah itu bikin anak-anak jenuh gitu. Ya. Nah, berarti kan itu masalah. Ya. Nah, berarti kira-kira anak-anak itu jenuh karena memang mereka tidak suka SKI atau tidak suka pada metode yang dipakai oleh gurunya. Ibu bisa mengidentifikasi tidak? Kira-kira itu faktor memang anaknya yang tidak menyukai pelajaran SKI ataukah metode yang dipakai oleh guru sangat menjemukan? Kalau saya lihat sebenarnya anak-anak ini suka Bu SKI, tinggal bagaimana cara kita menyampaikannya, metode apa yang kita sampaikan. Iya, yang jenengan pakai metode apa? Biasanya ceramah Bu. Jadi tapi jenuh kata jenengan. Jenuh, iya itu jenuh. berarti Jadi setiap jenuh itu saya selingi dengan pertanyaan tadi. Kemudian nanti saya kembangkan dengan pemutaran video atau mungkin dengan mengurutkan gambar-gambar untuk menghilangkan kejenuhan. Oke. Berarti sudah ada solusi ya untuk mengatasi kejenuhan. Ya. Jadi memang kalau mengajar sejarah itu jangan pakai ceramah. Ya. Itu jelas bikin ngantuk dan jenuh. Ya, karena yang jenengan ceritakan itu tentang orang-orang yang sudah meninggal. Ya. Hal itu tidak menarik bagi anak-anak masa kini. Maka keterampilan guru di dalam menyampaikan materi itu sangat dituntut. Karena memang SKI itu bukan pelajaran yang gampang. Iya. Tidak seperti pelajaran IPA atau matematika. SKI itu menceritakan fosil, menceritakan orang yang sudah meninggal. Oke. Baik Bu, berapapun nilainya, kalau memang jenengan nanti harus remedi ya dijalani aja nggak apa-apa ya. Tapi saya usahakan ya nanti harus objektif di dalam menilai. Dari segi cara mengajar mungkin jenengan sudah, karena sudah guru lama jadi sudah bagus, meskipun hanya sekilas, tapi memang jenengan punya PR yang berat di bacaan Al-Quran. Ya, saya sadar itu. Jangan puas dengan bisa membaca ayat-ayat pendek. Karena meskipun ayat pendeknya juga tadi masih banyak kesalahan ya Bu ya. Jenengan makhorijul hurufnya itu banyak yang salah. Panjang pendeknya juga. Nggak usah malu untuk belajar meskipun sudah jadi guru ya Bu ya. Bu. Baik, itu saja, jenengan boleh live Zoom. Oh iya Bu. Terima kasih, selamat ya Bu Tutum ya. Banyak-banyak berdoa. Iya Bu. Ya, terima kasih Bu. Makasih Bu Tutut. Assalamualaikum. Ya Bu.